Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, di mana sekarang suasananya sudah Natal, seperti yang saudara bisa lihat ya. Nah, di bulan yang baru ini saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat bagian firman Tuhan dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hartamu berada. Dikatakan bahwa di sana janganlah mengumpulkan harta di bumi. Ini bukan berarti saya melarang atau firman Tuhan melarang kita untuk menabung. Bukan seperti itu. Ataupun mencari uang, itu adalah sebuah kesalahan, bukan seperti itu juga. Tetapi yang menjadi inti dari perkataan Tuhan Yesus yaitu di ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bisa lihat ya di sini saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk ayo sama-sama kita mengumpulkan harta di surga. Bagaimana sih itu konsepnya? Kalau di bumi, harta di bumi, kita tahu ya saudara, harta di bumi seringkali dikaitkan dengan materi, bisa dikaitkan dengan materi, ataupun pergaulan popularitas, itu juga bisa menjadi harta seseorang di bumi. Jadi harta itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Ini menunjukkan keterbatasannya harta di bumi ini sebenarnya. Jadi ngengat dan karat merusakkannya, ataupun pencuri mengambilnya, itu menunjukkan keterbatasan harta di bumi. Secara nilai, bukan hanya secara jumlah ya saudara, tetapi secara nilai dan hakikat. Karena kalau jumlah kita tahu, kalau kita punya uang 50.000 ya 50.000 itu bisa habis suatu saat gitu. Tapi secara nilai dan hakikat juga saudara. Sebab jika kita memiliki uang yang banyak, jika kita memiliki reputasi yang luar biasa terkenal, itu tidak menjamin kebahagiaan kita akan bertahan selamanya. Sebab itulah esensinya dari harta di bumi ini. Sebuah hal yang sangat terbatas. Tetapi kita lihat, mengumpulkan harta di surga itu seperti apa sih? Nah, mengumpulkan harta di surga, itu kalau saudara mengingat bahwa kita sekarang sudah memasuki bulan Natal, harta yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anaknya yang tunggal. Kelahiran Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita sebuah makna bahwa harta di surga itu sudah diberikan pada kita. Harta di surga itu berupa penyerahan hidup Tuhan Yesus. Hidup yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Janji-janji yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Apa yang akan saudara terima jika saudara memiliki harta di surga? Yaitu janji-janji, semua janji yang disampaikan di dalam firman Tuhan, itu semua akan saudara punyai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan keringanan. Lalu kemudian saudara memiliki gembala yang baik. Itu semua adalah janji-janji Tuhan jika saudara lebih memilih harta di surga daripada fokus pada harta di bumi. Saudara harus meletakkan dasar keyakinan saudara dan kebanggaan saudara. Dan saudara harus bersyukur karena saudara sampai saat ini masih menerima Tuhan Yesus dalam diri saudara. Itu artinya saudara masih menerima sebuah harta yang tidak akan pernah berakhir kebahagiaannya. Yang kalau saudara menerima Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah merasakan ketidakbahagiaan. Walaupun ada masalah atau rintangan yang harus kita alami di bumi ini. Tetapi kita tahu bahwa janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan kita. Maka dari itu, carilah harta di surga, bukan harta di bumi. Puji Tuhan. Amin. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu, Tuhan.
yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam